Pas kita masuk ke ruang kelas yang hampir hancur itu, kita ditampakin sosok kuntilanak yang ada di kerangka bekas genteng. Awalnya nggak jelas, kirain gue burung warna putih lagi bertengger di situ. Oke, gue kali ini bakal ceritain kisah tentang masa kecil kalian. Yaitu tentang dimana sekolah-sekolah itu dulunya adalah bekas kuburan massal atau ngubur orang yang tiba-tiba hilang secara misterius. Dan berikut ceritanya. Assalamualaikum, nama gue David. Pada kesempatan kali ini gue mau sedikit cerita tentang masa SD gue sekitar tahun 2000-an awal. Ini cerita tentang rumor yang beredar mengenai sekolah tempat gue menuntut ilmu yang katanya bekas kuburan massal penjajahan dulu. Di kalangan siswa juga banyak yang bilang pernah ketemu inilah, ketemu itulah, tapi gue sendiri gak percaya kalau belum lihat sendiri. Pas kelas 6 SD, gue punya teman dekat, sebut aja namanya Yosep. Dia juga lumayan penasaran sama ini sekolah. Jadi niatnya sih nanti kalau udah hari bebas, malamnya mau coba datang ke tempat itu buat mastiin beneran angker atau enggak. Terlepas itu emang kuburan massal atau bukan. Singkat waktu, kita semua kelas 6 SD beres ujian nasional. Nah, pada saat itu beneran bebas banget. Ya mau kalian ke sekolah atau enggak ya terserah. Tapi tetap aja yang namanya anak sekolahan banyak yang ke sekolah buat pada main bola. Karena emang banyak yang ngerasa bosen kalau di rumah terus. Gambaran dari bangunan itu sekelilingnya belum dikasih benteng atau pagar. Soalnya zaman tahun 2000-an awal, mana ada biaya buat bikin benteng sekolah. Jadi kalau ada orang mau main ke situ malam-malam, gampang, gak perlu lewat gerbang segala. Biar tambah horor kan, gue sama si Yosep pergi ke sana malam Jumat. Waktu itu gue cuman bawa uang sekitar 1.000 buat beli rokok. Jujur gue perokok udah sewaktu kelas 5 SD. Hasil dari ngikut-ngikut temen. Lanjut ke cerita, nah rumah gue sama ini lokasi nggak terlalu jauh. Mungkin sekitar 5 menit lah kalau jalannya agak nyantai. Jalannya masih jalan setapak, sedikit lewat kebun. Pokoknya itu pohon lumayan tinggi-tinggi. Di tempat ini aman-aman aja. Nggak ada yang bikin gue deg-degan. Bahkan sebenarnya kita lewatin kuburan di sekitar situ. Banyak lagi kuburannya. Sebelum kita masuk ke area sekolahan, gue sama si Yosef lurus dulu, mampir ke warung yang nggak jauh dari sekolahan. Kita beli beberapa batang rokok, terus ngisep di warung itu, buat rileks dulu. Takutnya emang bener ada yang nongol, nanti seenggaknya ya udah rileks duluan kan. Kita berangkat itu sekitar abis isya, terus pas nyampe warung 7:30. Pas jam 8-nya kita mulai tuh masuk ke lingkungan sekolah. BTW sekolah kita di setiap ruang kelas itu pintunya ada sebagian yang nggak ada. Soalnya emang udah lama banget kayaknya rusak tapi nggak dibenerin sama pihak sekolah. Yang pintunya juga nggak dikunci sama sekali. Di luar ruang kelas masih agak samar-samar kelihatan bangunan tuh bentuknya. Cuman kayak nggak jelas soalnya gelap banget, cahaya bulan aja nggak ada waktu itu. Kita pun beli lilin di warung yang tadi. Nah, kita coba masukin ruangan kelas 1 dulu,
yang katanya ada rumor kepala buntung lah kata teman sekelas gue. Pas masuk nggak ada yang aneh. Pikir gue ya paling masih awal-awal. Apalagi baru jam 8. Gue nungguin di situ beberapa menit berharap nemu atau ngelihat hal ganjil. Tapi nggak ada sama sekali. Si Yosef buka-buka lemari kelas, tapi nggak ada sesuatu yang aneh di balik lemari. Gue udah mulai bosen, apalagi barusan nungguin lumayan lama. Tapi pas mau keluar, tiba-tiba ada suara buku jatuh. Sebenarnya gue kaget gara-gara suara itu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kan barusan si Yosef abis buka-buka lemari. Ya kali aja ada buku yang kesenggol sama dia. Kebetulan ruangan yang barusan kita masuki itu ada pintunya. Nah abis kita keluar dari ruangan, agak jauhan dikit lah, tiba-tiba si pintu itu nutup kencang banget. 2 kali tuh kaget. Pokoknya waktu itu masih logis aja gue mikirnya. Palingan yang barusan kena angin. Tapi yang ganjal pas waktu itu nggak ada hembusan angin sama sekali yang gue rasain. Meskipun kayak gitu, gue tetap rileks mikir positif daripada takut sendiri kan. Habis itu kita masuk ke kelas sebelahnya, yaitu kelas 2. Kelas ini lumayan memprihatinkan, soalnya tembok-tembok udah pada roboh sampai kelihatan batu-batanya. Dan kelas ini termasuk yang gak ada pintunya juga. Di sini mulai agak merinding, soalnya sekilas gue tuh ngeliat bayangan di balik kaca jendela belakang, kayak kepala orang nongol. Segelap-gelapnya di dalam ruangan. Tapi kalau ngelihat keluar jendela ya tetap aja masih kelihatan bayangan pohon-pohon. Dan gue ngelihat hal itu sebelum kita masuk ke ruangan itu. Tapi pas udah masuk, si bayangan ini tuh hilang, nggak ada. Waktu itu nggak cerita ke si Yosef. Soalnya gue sendiri aja nggak yakin kalau yang tadi penampakan. Tapi karena penasaran ya gue coba aja ajak si Yosef buat ngeliat ke balik kaca yang di belakang. Setahu gue di belakang tuh banyak rumput liar yang lumayan tinggi. Nah pas mau deket sama jendela yang tadi gue lihat di awal, tiba-tiba ada suara langkah kaki yang berat. Kayak orang lagi lari tanpa pakai alas kaki. Pokoknya kayak kaki nginjek langsung ke tanah lah. Plus ada suara rumput yang keinjak juga. Kita berdua ngedenger lah pasti. Itu bukan cuman gue doang. Tapi buat mastiin si Yosef denger juga ya, gue tanya kayak gini kan. Sep, barusan lo ngedenger nggak? Iya Pit, denger gue. Orang bukan ya? Gak tahu. Iya kali. Sebenarnya kita emang gak tahu itu beneran orang atau bukan. Intinya obrolan tadi buat nenangin diri kita sendiri kalau yang tadi tuh mungkin aja orang. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang, kayaknya gak mungkin juga. Apalagi kan suara larinya itu kedengar cuma 1 orang. Dan seingat gue, matanya nyala merah. Kita nungguin di situ nggak terlalu lama kayak yang tadi. Dan di kelas ini pun kita nggak ngedapetin apa-apa kecuali yang awal tadi. Singkat waktu, kelas 3 sama 4 udah kita masuki. Tapi sama, nggak ada hasil. Ya intinya, nggak ada penampakan yang muncul tentang rumor-rumor itu. Yang katanya di kelas 3 ada genderuwo lah. Kelas 4 ada wewe gombel lah.
Ternyata itu cuman cerita doang yang nggak berdasar sama sekali. Karena udah ngerasa jenuh waktu itu, gue sempat berpikir, udahlah mending pulang aja. Tapi di sela-sela gue mikir kayak gitu, tiba-tiba ada suara ketawa di ruang kantor guru. Ya, merinding sih. Apalagi ini suara cewek. Nggak lama suaranya itu. Cuman nyampe 2 kali. Tapi sialnya khusus ruang guru ini, pintunya dikunci. Pokoknya itu ruangan paling bagus. Bahkan jendelanya ada gorden plus pakai besi juga. Jadinya kita nggak bisa ngintip ke dalam. Dan sampai sekarang gue sama si Yosep nggak tahu yang waktu itu ketawa lebih tepatnya apaan. Tapi gue yakin yang di dalam itu bukan orang tentunya. Karena motivasi gue muncul lagi gara-gara hal tadi. Akhirnya kita lanjut lagi. Sisanya tinggal gudang, tempat nyimpan alat-alat olahraga. Terus satu kelas kosong yang hampir roboh plus udah nggak ada atapnya. Sama ruang kelas 5 dan kelas 6. Tempat ini nih awal kita benar-benar tahu kalau sekolah ini tuh nggak sesuai sama rumor yang diceritain. Tapi tetap aja meskipun sosok-sosok ini beda dari cerita yang beredar, ya seenggaknya sekolah ini emang ada yang ngehuni. Pas kita masuk ruang kelas yang hampir hancur itu, kita ditampakin sosok kuntilanak yang ada di kerangka bekas genteng. Awalnya nggak jelas, kirain gue burung warna putih lagi bertengger di situ. Soalnya kecil segede entok, cuman rambutnya tuh panjang banget, mukanya juga ketutup. Yang bikin gue yakin itu bukan burung karena ada kaki ngegantung. Warnanya tuh hitam, kayak gosong. Nah, kita yang waktu itu masih ada di dekat-dekat mulut pintu, sontak balik lagi. Habis kelihatan sama cahaya lilin. Gue sama si Yosep ngejauh dari bangunan itu. Idih gila, beneran ternyata ada penghuninya. Anjir, jangan kencang-kencang. Mau balik aja enggak nih? Nanggung Sep, baru segitu doang. Ya kan gue nanya, balik aja lo udah drop duluan. Udah ayo ke kelas 5. Makin malam, makin dingin udara di sekitaran sekolah. Apalagi kan tahu sendiri itu masih deket-deket daerah kebun. Gila parah sih, waktu itu gue gak punya jaket. Alhasil cuman bawa sarung bekas tadi balik sholat. Kita pun gak tahu pas malam itu udah jam berapa. Singkatnya, kita berdua masuk ke kelas 5. Kejadian yang tadi ternyata ada lagi. Cuman yang ini agak beda. Ya intinya situasi sama kayak yang tadi. Jadi pas awal-awal masuk pintu, kita berdua curiga sama kursi plus meja yang berserakan. Nah di tengah-tengahnya itu ada sosok yang gede banget. Bahkan yang kita lihat cuman kaki sampai pinggangnya aja. Dari situ gue lumayan agak ciut. Si Yosep juga gak ngomong apa-apa. Kita berdua sama-sama diam, gak tahu harus ngomong apa. Karena kejadiannya menurut gue udah cukup bukti bikin kita percaya sama rumor hantu di sekolah ini. Kita akhirnya skip gudang yang deket sama kelas 5. Soalnya agak takut juga. Terus rumornya tuh parah banget kalau yang ngehuni gudang itu. Sebenarnya belum tentu juga kita tuh bakal ngeliat sosok itu. Cuman ya, karena sosok yang tadi, nyali kita tuh udah ciut duluan. Jadinya kita berdua lanjut masuk ke kelas 6. Kelas kita.
Soalnya ya emang searah sama jalan tadi kita berangkat. Awalnya di kelas ini biasa aja, gak ada yang aneh. Pas waktu itu juga gue coba nenangin diri duduk di kursi tempat gue siang belajar. Akhirnya kita sedikit ngobrol. Sep, yang barusan apa? Gak tahu, pulang aja ya Pit. Firasat gue udah gak enak, takut sama yang tadi. Kirain cuman gue doang yang takut sama yang tadi. Yaudahlah, balik aja. Daripada disamperin sama yang barusan, berapi juga nanti. Baru aja gue ngomong kayak gitu. Pas nyamperin ke pintu, kita gak nyadar. Di depan pintu itu, ada yang lagi berdiri. Sumpah itu ngeri banget. Sosoknya tinggi, setinggi pintu itu. Pertamanya nih sosok ngeliat ke depan. Tapi mungkin gara-gara cahaya dari lilin kena ke sosok ini. Otomatis ngeliat ke kita. Bagian depannya ngeri banget. Sumpah. Kelihatan kayak mukanya nggak ada. Rahangnya juga nggak ada. Intinya semua nggak ada. Kayak cangkang kosong yang ada cuman bagian tengkorak belakangnya aja. Kayak si wajah tuh berlubang, penuh sama darah busuk. Yang tambah ngeri dari sosok ini, di lehernya ada sabit nyangkut. Dan di tangan kanannya juga megang sabit. Gue bener-bener kalang kabut. Ini gimana caranya kita keluar dari sini? Sedangkan sosoknya masih ada di depan pintu. Kebetulan banget di ujung kelas, jendela yang di belakang itu gak ada kacanya. Gue langsung buang lilin yang lagi gue pegang, terus langsung lari ke arah jendela sambil manggil si Yosep. Untungnya sosok ini gak ngejar, soalnya pas gue buang lilin, sosok itu langsung gak kelihatan karena gelap. Tapi karena yang namanya kita panik, yang bisa dipikirin cuman lari menjauh dari tempat itu. Untung juga kita nggak ngeliat apa-apa pas lewat makam. Boro-boro mikir, gue aja baru ngeh pas lagi lewat situ. Abis lewatin makam, baru agak dipelanin larinya, karena pikir gue udah aman. Ngeliat ke belakang juga gak ada apa-apa. Akhirnya si Yosep nginep di rumah, terus ngobrolin yang tadi. Dan yang bisa gue simpulin di sekolah ini emang ada yang ngehuni. Cuman terlepas sekolah kita dulunya bekas kuburan atau apalah, kita gak tahu juga. Yang kita tahu tempat itu bukan sekedar rumor aja keangkerannya. Kalau misalnya teman sekelas gue ada yang bilang pernah lihat ini itu di sekolah, kayaknya gue bakal percaya karena gue pernah ngeliat secara langsung dengan mata kepala sendiri. Besokannya pas gue tiba di sekolah, yang ada di pikiran tuh gak nyangka tempat ini seseram itu semalam. Dan bayangan gue tertuju sama pintu kelas 6, sosok yang semalam itu. Misal kalau kelas ini jendela kaca yang di ujung masih ada, entah apa yang bakal terjadi sama kita berdua pas malam itu. Tapi intinya kita bakal berusaha cari jalan keluar. Bahkan kalau perlu mecahin kaca juga. Gimana menurut kalian cerita horor kali ini? Serem kan? Jangan lupa subscribe dan share ya. Oke, sekian cerita kali ini. Thanks for watching. Bye.